Oke, mungkin kita mulai sekarang deh. Halo, selamat siang semua. Semoga kalian selalu sehat dan cuan selalu ya. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Rio Rizaldi, CFP, founder daripada galerisaham.com. Tapi sebelumnya kita pasti disclaimer dulu, karena setiap pembahasan saham di sini hanya sifatnya sebagai referensi atau bahan pertimbangan. Jadi bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Galerisaham.com merupakan analis independen yang telah berpengalaman lebih dari 10 tahun di pasar modal Indonesia dengan konsentrasi di pasar saham, dengan mengedepankan rekomendasi yang sangat objektif, trading sistem yang handal dan netral tanpa adanya kepentingan dari pihak manapun. Galeri Saham semakin dapat dipercaya dan mampu tumbuh dengan konsisten dari sejak berdirinya, yaitu tahun 2009. Rio Rizaldi CFP, founder dari galerisaham.com dari tahun 2009 hingga saat ini, dan Investment Committee Sinhan Asset Management tahun 2020 hingga 2022. Dan itulah sedikit profil singkat daripada Rio dan galerisaham.com ya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, hari ini kita akan belajar banyak daripada Rio. Memang kita juga, kalau Rio ini kalau datang selalu kasih daging-daging semua. Jadi memang inti-inti yang sangat kita perlukan dalam trading kita. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai webinar hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan Rio. Silakan. Oke, Cici. By the way, saya karena ini mungkin lebih ke arah mungkin ngobrol kan ya. Iya. Tadi itu saham dibeli, turun, saham dijual, naik. Jadi mungkin kayaknya kalau ngobrol akan lebih enak ya. Karena nggak ada materi spesifik sih untuk hari ini. Gitu. Cuman sebagai pembukanya untuk teman-teman ya. Jadi seperti yang tadi cerita sampaikan itu bahwa teknikal tuh cocok-cocokan. Ya itu salah satu alasan kenapa kita trading itu bisa bagus bisa jelek gitu. Jadi kayak contohnya oh saya cocoknya sama metode ini nih, sama metode galeri saham nih. Di luar sana kan memang banyak banget metode. Benar. Nggak cuma teknikal gitu loh, fundamental juga sama. Nah jadi kata kunci hari ini sebenarnya adalah cocok-cocokan. Nah jadi setiap orang itu cocok sama si A karena gayanya sama. Lalu si B cocok sama si si C gitu ya, karena itu gayanya sama. Nah, gaya yang sama itulah sebenarnya yang kita harus ketahui dulu di dalam diri kita. Karena apa? Karena kita nggak mungkin, kita pengennya, misalnya teman-teman ada nih yang masuk ke pasar modal, pengennya itu untuk, saya mau beli dan simpan gitu loh. Saya mau buy and hold. Harapannya apa? Kan nilai bisa naik terus ya, growing. Cuman, kita ngedengarnya teknikal ataupun fundamental gitu ya, yang sifatnya momentum. Momentum dalam arti apa? Seminggu ini bisa naik, habis sudahan turun lagi. Nggak sedikit ya saham yang gitu loh. Benar. Jadi hari ini naik, Senin naik, udah naik 20%, tapi setelah itu kita buy and hold karena ekspektasi atas, saya mau ekspektasi itu bisa tutup ya 50%. Ada trader seperti itu, termasuk saya. Nah, tapi kalau kita belinya saham swing, itu jadinya udah untung jadi rugi lagi, atau udah untung jadi BP lagi, untung BP lagi. Nah itulah kenapa kata kunci di awal itu tuh sangat menarik, cocok-cocokan. Iya. Nah untuk kita bisa dapat hasil yang maksimum, kita harus tahu kitanya itu sukanya apa. Karena trader itu tuh banyaknya sukanya itu ikut-ikutan. Ikut-ikutan dalam arti apa? Oh si itu bilang bisa untung habis profitnya, setelah profit 15% dari saham ini ikutan. Lalu itu ada yang untung misalnya 5%, 10% dalam sehari ikutan. Ada juga yang oh ini untungnya bisa 80% nih, tapi nyimpennya setengah tahun ikutan. Nah jadi akhirnya kita tuh nggak punya jati diri. Padahal metode itu berkaitan erat dengan, jadi dua nih. Metode itu berkaitan erat dengan saham dan berkaitan erat dengan kita. Jadi sebenarnya tiga rangkaian gitu ya, teman-teman. Saya, metode, sama saham. Saya dan saham itu bridgingnya adalah metode, bridging metode. Jadi kalau kita misalnya, saya sukanya nge-swing, saya sukanya buy low, sell high, buy low, sell high. Tapi kalau kita beli saham, itu saham kayak WIM, wah, buy low, sell high, dijual naik gitu. Benar. Ya kan, dijual naik. Karena apa? Karena WIM itu cocok untuk orang-orang yang buy and hold gitu. Tapi
artinya kita nggak akan bisa dan nggak akan mampu untuk buy and hold kalau ngebeli saham itu tujuannya adalah nge-swing. Itu yang sering kita lihat, yang saya juga sering lihat di market, bahwa kalau kita udah ketemu saham ya, contoh ya ngomong win ya, karena udah naik ya, saya mau beli win nih, kenapa ya, mau swing aja, kayaknya enak deh swing kan. Tapi ketika dia ternyata win itu sudah mulai rally, kita kan jual di resisten. Kita jual di resisten, teman-teman ketika jual di resisten, teman-teman akan puas gitu loh, yes, laku nih, udah 3 kali nih, nge-swing, buy low, sell high, buy low, sell high, buy low, sell high, berhasil terus, happy gitu loh. Tapi ketika faktanya saham itu rally, untung yang kita dapat itu jadi kita nggak happy gitu loh. Kenapa? Karena gila, ini dulu saham gue pernah punya, tapi ini dulu beli di 500 kan udah berapa ribu misalnya. Itu kan jadi nggak puas gitu. Nah, jadi sebenarnya kita harus bikin pagar gitu cerita dan mungkin teman-teman ya, bahwa kita kalau beli saham itu tujuannya ngapain? Mau swing, well, terima aja apa adanya. Kita harus cari saham yang sideways. Kita harus cari saham yang memang volatilitasnya agak lebar. Itu jadi piringnya kita gitu loh. Tapi kalau kita maunya buy and hold, kita harus cari saham yang sudah breakout, sudah tidak konsolidasi lagi, udah break resisten, dan dia cenderung bergerak naik. Nah, itu dia mengenai cocok-cocokan. Jadi kita kalau nggak dengar ada analis bilang A, bilang B, kita mungkin dengerin dia enak deh, karena masuk akal, karena cocok segala macam gitu. Artinya kita harus cek lagi metode di analis itu apa gitu loh. Jadi kalau fundamental misalnya outlooknya berapa, setahun doang kah atau 6 bulan doang kah? Kalau dia di technical, dia metodenya apa, swing kah atau trend following atau scalping. Nah, jadi kalau balik ke materi konten hari ini mengenai saham dibeli turun, dijual naik, itu biasanya itu kejadian di trader yang maunya swing tapi ketemu saham trend bullish gitu, atau trader yang maunya buy and hold tapi belinya saham swing. Jadi buy and hold nih, saham sideways dibeli terus, dibeli, totalnya turun. Kenapa? Karena konsolidasi itu sebenarnya kuda-kuda dia mau bullish atau kuda-kuda dia mau bearish. Akhir dari konsolidasi itu yang paling penting. Akhir dari konsolidasi itu ada 2. Yang punya duit, masih banyak duitnya, harus ngebeli, atau yang punya barang, masih banyak barangnya, dia mau harus jualan, harus buyur ke bawah. Karena yang beli udah habis, udah kehabisan uang. Nah, jadi kalau kita swing, kita harus main di konsolidasi. Tapi kalau kita mau trend following, kita harus masuknya itu di akhir konsolidasi. Nah, biasanya kalau di akhir konsolidasi, kayak kelas kita sebelumnya, Ci ya, kalau kita mau masuk di akhir konsolidasi, biasanya pakai moving average. Harga sahamnya biasanya udah mulai di atas moving average. Tapi kalau kita mau swing, kita harus beli saham itu yang lagi di tengah-tengah moving average. Nah, ini saya kasih contohnya. Jadi, maksudnya di MA berapa tuh, Rio? Yang kemarin kan kita belajar MA 50, 100, 200. Iya. Biar usahakan pakai MA-nya selalu sama, Ci. Iya, itu yang aku dapat dari Rio tuh 50, 100, 200 menurut aku cukup efektif sih. Iya, 50, 100, 200 itu karena itu kan kita definisi MA jangka pendek, menengah panjang. Jadi ya so far pemakaian saya juga itu paling efektif, paling enak ya, Ji, iya. Paling enak kalau saya. Jadi maksud Rio tuh di akhir MA itu, di akhir MA 200 yang mengkonfirmasi bahwa akan ada perubahan tren gitu ya? Yes. Biasanya gitu. Jadi biasanya nanti saya akan kasih contoh. Cuman biasanya itu saham itu kalau sideways pasti emangnya acak-acak 50, 200, 100, pokoknya kacau ya? Pokoknya kayak benang kusut gitu. Tapi kalau dia itu sudah mau bullish, biasanya lebih rapi. Nah, itu yang insight yang kita bisa dapetin dari MA. Ini saya kasih contoh aja ya. Iya. Oke, ini sebentar. Saya coba kasih contoh ini. Nah,
Gini, kita coba yang udah terjadi. Apa tadi? WIM. Iya. Jadi WIM itu sebelum dia benar-benar bullish, ini moving average. Sebelum dia benar-benar bullish, biasanya saham yang ini tipe swing itu di sini. Nih, kalau dia itu di antara MA seperti ini biasanya swing strategi. Ini biasanya swing strategi. Kalau dia kayak gini biasanya swing strategi. Tapi kalau dia sudah bisa, ini kan berbeda nih. Di mana MA-nya 50, di atas 100, di atas 200. Oh, ini kan belum nih. Ini 50 masih di atas 200, masih di atas 100. Ini kan masih ngacak ya. Iya benar-benar. Yang 3 panah di kiri. Iya. Tapi kalau di 3 panah di kanan ini udah mulai relatif, udah rapi di sini. Biasanya ini akhir konsolidasi. Mungkin kita bingung dikit, aduh ini konsolidasi ngeliatnya gimana ya? Benar. Mungkin kalau konsolidasi itu kita bisa lihat dari sejak ini. Kayak gitu. Oke. Nah ini konsolidasi sebenarnya. Sebentar. Gimana ya? Ngaco ya? Gambar ya. Error. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, saham ini tuh sebenarnya konsolidasi udah cukup lama. Sudah cukup lama gitu. Udah cukup lama. Konsolidasi uniknya itu nggak ada bentuk. Nggak ada bentuk rapi seperti orang bikin teori-teori gitu. Tapi intinya kalau harga saham itu ngacak di MA seperti ini, maka ini biasanya konsolidasi. Jadi swing paling enak. Tapi kalau dia sudah berada di atas MA yang relatif rapi kayak gini, Ci. Oke. Kita bisa, istilahnya apa ya? Mungkin berita belum ada, laporan keuangan belum keluar, dan segala macamnya. Tapi ini udah pertanda bahwa market itu tuh ada orang-orang atau pihak-pihak yang udah ngebeli, nggak mau nawar, menunggu murah gitu. Nah, di sana biasanya itulah awal fase bullish. Iya, sebenarnya waktu awal-awal akhir dari konsolidasi itu sebenarnya udah keluar berita. Memang WIM itu kinerjanya emang bagus dan dia ada potensi untuk kenaikan ke tier 1. Jadi mungkin itu yang membuat orang itu mulai akum gitu. Dan jadi nih yang sampai naik ini ya, jadi di sini dia naik terus ya. Iya, nah mungkin naik itu orang udah mulai kehabisan barang jual kali ya, atau sellernya itu udah mulai tipis dan orang yang beli itu kan nggak mau jualan. Nah, tapi yang beli itu demandnya tetap ada tuh. Nah, itu yang membuat harganya naik kenceng dan terbukti laporan keuangannya bagus sih. Bisa banget bisa. Nah, tapi Ci, tapi kebanyakan trader itu kalau saya lihat ujung-ujungnya dia akan pakai referensi ini, Ci. Previous high itu biasa akan dipakai untuk level jual. Oh gitu. Jadi nih sama di sini nih. Oke. Di sini. Jadi kalau kita lihat contohnya misalnya kenapa sih ketika dia udah naik, newsnya udah keluar, oh ini newsnya di sini. Iya. Iya iya. Enggak. Ini tahun 2022, tahun 2022. Earning ya. Jadi pas 2022 bener juga nih, ini dia naik banyak nih, Ci. Oh iya. Naik banyak. Cuman kita kalau di pasar modal itu kan ada dua kelompok lah. Kelompoknya adalah trader, retail atau yang even tuh high net worth juga gitu ya. Tapi kan juga ada kelompok kayak institusi dan lain-lain gitu ya. Benar. Jadi kalau mereka yang memegang teguh fundamental dan tahu arahnya, WIM ini nggak sekedar berhenti di sini nih kinerjanya, dia bisa lebih tinggi lagi dari apa yang sudah dipublish di tahun 2022 seperti itu. Maka mereka pasti cenderung juga akan simpan, yang jual udah nggak ada,
malah melakukan pembelian karena ngelihat outlook yang semakin kayak gini kan, ini tinggi banget gitu loh, seperti itu. Tapi sebagai trader, kebanyakan trader itu tuh ketika dia sudah mencapai previous high seperti ini kan teori kan jualah di resisten, ini resisten seperti ini. Nah biasanya disinilah orang-orang itu hilang barang. Jadi kayak istilahnya saham dijual naik gitu loh. Naik kenapa? Karena saya udah jual di sini. Gitu. Saya jual naik. Kenapa? Karena kita menjual saham trend bullish dengan pakai cara swing trading. Padahal dia harusnya sudah jadi buy and hold. Gitu. Jadi ini kalau di win. Oh iya. Nah tapi ada juga pertanyaan nih Rio. Kemarin ini kayak MPPA. Dia kan udah berhasil nih break MA50, MA100, MA200. Yang di bawah MA200, artinya dia downtrend. Di sini. Jadi mau dia naik ini kan naik lumayan banyak sih, dari 200 jadi 400, 100% kan? Iya. Naik 100%, tapi tetap karena dia di bawah MA200, sebenarnya dia masih fase downtrend. Swing lebih enak daripada buy and hold lama-lama, karena faktanya adalah dia bermain di antara MA. Nah, jadi pas kejadian kemarin itu kalau saya lihat sih memang ya dia memang berada di bawah, masih berada di bawah MA200. Nah, yang kadang kita teman-teman perlu ingat di sini ya, MA200 itu kan 200 hari. Jadi MA200 itu karena dia 200 hari, konfirmasi tembusnya itu butuh lebih lama daripada kalau saham itu bergerak menembus MA50. MA50 50 hari. Mungkin 2 hari, 3 hari bisa terkonfirm, ini break nih. Tapi kalau MA200 durasi makin banyak, pemain lebih banyak dalam setahun terakhir gitu ya, yang profit banyak, yang nyangkut pun lebih banyak daripada 50 hari terakhir. Jadi konfirmasi penembusan MA200 tuh akan butuh waktu lebih lama. Kadang saya nggak bisa bilang berapa lama, cuman yang pasti sih akan lebih takes time dibandingkan sekedar penembusan MA50 atau MA100. Oh, jadi kalau misalnya dia nembus baru nyentuh, itu belum bisa di-consider udah lewat MA200 ya. Jadi dia mesti stabil dulu ya, kayak stabil di atas garis itu terus gitu ya. Betul. Oke. Karakter yang biasanya ketemu tuh kayak gitu. Oke, ngerti. Jadi kita bisa combine, misalnya nih ya, kita bisa combine antara news, misalnya news atau expected earning dari sebuah saham, tapi kita juga lihat teknikalnya. Lihat teknikalnya pakai apa? Contohnya sama MA50, 100, 200. Jadi dengan kita menggunakan MA yang sama, teman-teman bisa tahu karakter setiap saham tuh, karakter saham itu kalau di atas MA50, di atas MA100, dia tuh bisa terbang, bisa kayak gini. Tapi selalu stop di MA200. Itu biasanya yang saya temuin seperti itu. Nah, jadi ketika ada earning nih, ini kan earning ya? Belum ya? 1 Agustus, udah ya? Earning, kita udah tahu kira-kira, earningnya entah itu bagus, entah itu nggak bagus, atau sesuai konsensus. Tapi ketika sudah di atas, sudah mencapai MA200, maka kita bisa profit taking dulu. Jadi kayak sell on news, buy on rumor, misalnya gitu sih. Oke. Ya ini memang masih naik. Oke. Mungkin ini kayak tadi ini ada komen dari Leni, mungkin karena naiknya dikit langsung ada yang TP. Ya mungkin karena itu ya. Jadi berarti harus benar-benar konfirmasi itu di atas garis MA 200 selama beberapa hari. Makin lama konfirmasi atau makin jauh meninggalkan garis MA itu lebih confirm ya. Bukan lebih jauh ya sih ya, tapi semakin rapi. Tadi sama apa ya? WIM. Kalau kita lihat WIM di sini, jadi prosesnya itu cukup panjang karena gini, kan tadinya kan MA 200 150. Teman-teman bisa dilihat merah itu saya 200, biru itu 100, 50 itu hijau. Hijau tuh 50 gitu.
Jadi ketika saham WIN itu di atas EMA 200, dia nggak serta-merta rally. Dia butuh konfirmasi. Dia mengkonfirmasi apakah harga sahamnya itu kuat di atas EMA 200. Tapi yang menarik dari EMA 200 adalah semakin dia bisa mengkonfirm dirinya di atas EMA 200, EMA jadi rapi sih. Nih. 50, 100, 200 konfigurasi gitu. Jadi ketika dia sudah dalam fase ini, wah ini tuh ini momen paling apa ya, kalau bagi saya itu golden moment. Dia udah habis downtrend, dia sideways, dia di atas EMA, dan yang menarik kan dia belum jauh naik. Belum jauh dari EMA 200, masih rapat antara 50, 100, 200. Jadi ini tuh momen ride the wave gitu, ride flow di sana. Jadi itu sih kalau saya cari EMA itu seperti itu. Oke. Jadi untuk mengkonfirmasi selain ini juga garis MA-nya harus rapi ya. Jadi yang paling lama itu di bawah, kemudian makin dekat itu di atas. Makin kecil lagi di atas. Yes. Oke. Karena nanti kalau rally ini juga sama sih. Kalau rally itu selalu konfigurasi kecil, tengah, gede. 50, 100, 200. Kebalik sama tadi apa ya? Kebalik sama misalnya MPPA tadi yang kacau. MPPA iya. Sebanyak juga sih. MPPA itu ini udah boleh dipantau, tapi tunggu dulu gitu. Tunggu dulu untuk next entry. Nih. Dia di bawah MA, dia downtrend, ini konfigurasi jadi 50 di bawah 100, 100 di bawah 200. Jadi ini kalau penggunaan MA ada pengulangan kemarin aja ya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Tapi balik lagi bahwa MA itu lebih ke gambaran, tapi untuk entry-nya itu nggak apa ya, banyak cara. Tapi MA itu kayak gambarannya aja gitu. Oh ini pegunungan, oh ini lembah, ini bukit, atau ini danau, istilahnya kayak gitu sih. Jadi kalau untuk entry Rio umumnya pakai apa ya? Pakai teknik? Kalau saya biasanya kalau entry pakainya breakout. Pakainya breakout. Jadi kayak gini. Jadi kalau misalnya WIN gitu sih. Kayak WIN, saya tuh pengguna, teman-teman mungkin kalau sering belajar teknikal ada yang namanya itu fraktal. Jadi fraktal itu tuh saya kalau mau cepat saya munculin yang di galeri sana aja ya. Yeah. Jadi ketika ngomongin fraktal, saya cari dulu momennya di mana. Nih, momennya di sini. Kan di sini ya. Sini. Saya ganti pakai ini. Nah, di sini. Jadi nanti kita tuh nunggu sampai fraktal ini warna biru solid nih, yang biru solid. Ini ditembus sih. Ditembus, ini ikutan. Simpen terus sampai dia jebol merah. Jadi dengan demikian kita bisa punya upside itu sampai sini. 48%. Itu kalau misalnya teman-teman yang kebetulan belum join galeri saham, kalau ini bisa dikonsider kayak Darvas Book nggak sih? Oh bisa. Mirip. Jadi ya? Ini kita open aja ya. Iya. Di galeri saham memang educate people juga ya. Iya benar. Teman-teman yang mempelajari Darvas Box atau price fractal itu satu aliran sama yang tadi saya tampilin. Kalau Darvas Box kan mungkin kan skalanya mungkin mingguan sampai bulanan sih. Minggu sampai bulanan. Nah, kalau untuk yang tadi fractal itu skalanya itu di bawah sebulan. Jadi biar kita tahu trennya udah mulai positif, entry-nya kapan. Nah, itu jadi yang paling nempel ke grafik. Tapi yes itu lahirnya dari Darvas dan fractal. Persis. Jadi belinya pakai box tadi ya yang Oke, tadi. Oke, ini mungkin kita sambil ini price fractal itu seperti VCP ya kok? VCP. Apa? VCP. VCP itu apa ya? VCP kepanjangannya apa ya? VCP. Tahu aku juga. Price channel kah atau apa ya? Pakai Victor. Aku nggak begitu familiar sih sama ini. Tuh, volatility contraction pattern. Mark Minervini. Oke, saya nggak membaca mendalami Mark Minervini, tapi kalau gini, saya kasih tunjuk aja ya. Jadi
kalau di metode yang teman-teman pelajari itu bisa dengan konsep yang sama membentuk garis ini dan gini, ya artinya itu alirannya sama. Alirannya sama di situ. Dia mencari titik tertinggi, titik terendah. Well, itu alirannya sama persis. Oke. Gitu. Oke, mungkin kita kalau Dark Fast Box mungkin ngeliatnya dari sini, Ci. Nih. Iya. Lebih panjang nih. Dia lebih gede nih, lebih panjang. Oke. Beda di sana. Tapi kalau kita pakai yang saya fraktal itu kita lebih pendek. Nih ada yang nanya, maaf, mau eksekusi swing, trend following itu momentum atau dari karakter saham? Bisa dari karakter saham ya. Kemarin kan kita ada belajar yang kayak BCA itu modelnya kayak swing, terus yang kayak Goto itu lebih trend following. Mungkin gitu juga ya, Rio ya? Iya, jadi kalau kita mau swing, kita harus cari saham swing. Kita mau buy and hold, kita harus cari saham di awal fase bullish di situ. Jadi pada dasarnya karakter dulu yang penting. Jadi kita teman-teman perlu ingat di awal cerita sempat bilang kan bahwa teknikal itu cocok-cocokan. That's the point. Bahwa saham pun cocok-cocokan. Teman-teman trading saham apa misalnya? Saham BRI selalu aja untung misalnya gitu. Teman-teman trading sahamnya Akra misalnya, selalu aja pasti untung. Turun dibeli, naik dijual, turun dibeli, naik dijual gitu ya. Atau teman-teman yang trading saham Akra, teman-teman trading sahamnya Papi. Itu juga mirip kayaknya. Kalau udah naik dijual aja, nanti turun lagi dibeli, naik dijual, turun lagi dibeli. Naiknya tuh pelan-pelan banget. Nah itu karakter Akra, Papi, Akra, Mapi, Tebik itu mirip. Udah naik pasti turun, udah naik pasti turun. Nah tapi kalau teman-teman jago trading di saham Akra, Mapi, Tebik misalnya ya, teman-teman tradingnya di saham WIM, beda cerita. Iya. Dijual terbang gitu. Iya. Dijual terbang. Jadi karakter tuh berbeda. Jadi kalau kita mau nge-swing, kita memang harus cari karakter saham yang memang nge-swing. Iya, ini ada yang bilang nih, karakter WIM dulu juga swing, tak baru tiba-tiba jadi trend following. Ya, karena ada perubahan news dan perubahan fundamental. Nantinya dia akan naik kelas nih. Naik kelas, naik kapasitas, berubah semua. Jadi memang ada perubahan yang merubah kondisinya juga sih, jadi begitu. Mungkin ada juga yang dulunya trend following terus tiba-tiba jadi swing juga gak sih? Yang dulunya trend following apa ya? Yang ada sih. Ada. Saya ingat banget itu dulu Astra. Astra tuh kalau rally kan zaman dulu Ci ya, tahun 2010-an sampai itu kan kalau naik kan suka rapi Ci ya. Iya benar. Rapi. Tapi setelah momen kapan ya? Kalau nggak salah setelah stock split ya. Dulu 80 ribuan, stock split jadi 8.000. Sejak itu Astra itu nge-swing gitu. Udah pokoknya Astra itu udah swing stock. Swing terus ya. Oke. Mungkin kita sambil jawab juga nih sebagian pertanyaan, nanti sambil kita belajar juga di mana sih tadi pertanyaannya yang paling atas. Nanya BRI, BCA, MBMA, Gudang Garam. Dari Pak Musa. BRI, BCA, MBMA, Gudang Garam. Iya. Ini Rio lagi di kantor ya? Iya, saya hari ini tuh ada acara di kantor. Oh, aku tadi pikir virtual background loh. Oke. Iya. BRI itu swing. BRI swing. Teman-teman kalau menguasai pergerakan BRI, swingnya kan. Nih ya, saya kasih lihat di sini. Contoh BRI. Saya akan usahakan pakainya yang konvensional aja, yang MA. Nah, MA kayak gini. Nih, teman-teman lihat BRI itu kalau gerak selalu nempel-nempel MA. Ya kan? Mau dia rally pun dia pasti nempel-nempel MA. Udah naik pasti turun lagi, naik turun lagi. Nah, ini saham swing. Udah pasti saham swing di situ. Dari dulu. Ini selalu saham swing. Jadi swing trading kalau teman-teman saya maunya buy low sell high. Wah, BRI cocok. Enak banget. Pakai MA, buy low sell high itu sangat bisa. Oke. Di situ. Lalu apalagi tadi ya? Gudang BCA. Nah, BCA juga sama. Swing. Nih, BCA sereli BCA dia selalu pasti turun nih. Entah uji MA 200 atau nempel ke MA 50 100, itu
Dia tipe saham yang swing. Jadi kalau di BCA. Oke. Berarti kan aku kan belajar garis MA kan dari Rio nih baru nih. Jadi kalau misalnya dia nyentuh garis MA terdekat, bukan berarti jelek juga ya. Berarti bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk buy on weakness ya? Yes, betul sih. Oke. Di situ. Jadi kadang nih ya, kalau kayak biasa nih lagi naik, lalu gini, lagi naik koreksi dekat MA, ini bisa jadi rebound nih. Nah, menariknya saham blue chip ya, kalau buat saya ya. Iya. Ini untuk teman-teman juga ya. Saham blue chip itu somehow selama dia berada di, ini panahnya raksasa banget sih. Selama dia berada di atas MA 200, ini tips nih. Selama di MA 200, kalau kita beli di MA 50, total dia ambles ke 100, ini average down aman. Karena biasanya blue chip itu selalu mainnya di situ. Jadi teman-teman punya budget nih, sekali beli saham misalnya 30, beli dulu 10, total ambles, beli lagi 10, total ambles, beli lagi 10, itu nggak ada masalah. Karena dia tipenya yang memang kayak gini. Jadi kalau yang sukanya average down, mainnya di kayak ginian. Mainnya di situ. Oke, ya ini something new juga nih buat saya yang baru belajar garis MA nih. Nah, terus kalau MBMA sama gudang garam, MBMA ini masih sideways nggak sih, kayak nggak mau kemana? Kalau MBMA masih, karena dia baru IPO, jadi belum bisa dibilang. Ini saya sempat bikin kotak nih, ini kayaknya dulu sempat ada kelas di galeri saham. Kotak merah ini yang kita butuhkan MBMA untuk stay bermain di sini. Kalau dia bisa stay di kotak merah ini cenderung uptrend setelah IPO. Tapi ternyata dia kan jebol. Jadi MBMA kelihatannya masih butuh waktu untuk apa ya? Untuk bullish. Ya, untuk bullish. Tapi kalau lihat karakter masih belum kelihatan sih. Ini belum kelihatan. Oke. Oh, berarti emang setiap saham baru IPO itu kita bisa lihat dengan membuat kotak ya? Bisa. Oh, mungkin kayak gini, mungkin kayak RMKO kan kemarin kayaknya ada potensi. Coba ya, RMKO ya. Tapi ini baru. RMKO belum bisa. Coba kita 30 menit. Nah, ini kan dia stay di atas ya? Iya. Jadi artinya RMKO ini kalau dia bisa ngelewatin sini, 565 biru ini gitu ya. Ini tendensinya secara intraday positif gitu. Di situ. Garis biru tapi memang ini jangka pendek banget karena ini 30 menit. Kalau daily, to be honest, ini nggak bisa dianalisa. Nggak bisa, terlalu pendek, baru listing. Iya. Tapi kalau 30 menit, ini bagus. Walaupun memang belum ada MA. Iya benar. Belum ada MA aja. Oke. Ini RMKO, apalagi ya? Yang baru listing Sinema. Iya ya. Tapi Sinema baru berapa hari? Bareng ya? CNMA. Nah, kalau CNMA daily belum sih. Daily belum. Untuk 30 menit, bagusan RMKO. Iya. Bagusan RMKO. Iya, bagusan RMKO kan. Terus kemarin ada lagi apa ya yang baru juga sih? Aduh, aku jadi lupa deh. Kemarin aku sempat Aman. Iya tuh. Aman itu gimana? Aman Maha yang kemarin baru juga itu. Kemarin kan abis naik kenceng 300, keluar berita dapat kontrak baru, malah koreksi. Nah, kalau kayak gini, considernya apa mulai distribusi atau gimana tuh? Sebenarnya kalau baru seminggu 2 minggu ini sangat sulit dilihat sih. Ini kamu pakai 30 menit ya? Ini 30 menit, 30 menit nggak kebaca. Nggak kebaca ini. Ini jadi saham kalau secara teknikal nggak bisa dibaca, saya sih cenderung memang akan bilang nggak bisa dibaca. Bukan nyari-nyari, di atas MA50 nih masih bisa naik. Lebih ke teoritis ya. Cuman ini totally nggak bisa dibaca. Tapi bukan berarti nggak bisa naik, tapi nggak bisa dibaca aja gitu. Jadi segala pembelian itu lebih ke spekulatif. Secara teknikal. Ini nggak bisa dibaca. Belum bisa dibaca ya? Coba ya, kalau aman ya. Aman ini kalau daily kan kayak gini nih. Iya. Tapi kalau kita lihat intraday bisa dibaca nggak? Intraday udah berapa hari? Ini kan mirip kayak RMKO nih. Iya. Konsolidasi di atas. Oke.
Setelah dia turun, konsolidasi, ya kan, konsolidasi, ya kan di sini mulai cenderung naik lagi. Naik. Di situ. Kalau mau lebih yakin, yang di sini, kenapa udah ada 2 MA? Walaupun dia masih intraday, MA-nya juga masih 50-100. Jadi memang data minim banget. Data minim banget. Nah, kalau yang pakai yang terakhir ini, yang di hari yang terakhir itu pakai 30 menit ini masih bisa dibaca nggak sih? Apa ini memang masih mau membentuk kotak tadi ya? Nah, jadi kalau di sini kita bisa ngebacanya gini. Jadi kalau dia bermain di atas, sebentar, kita coba ganti dulu. Saya ganti ke yang ini kayak menarik sih. Nah, ini menarik nih. Jadi kadang profit trader model mencontekan. Oke. Iya nih, makanya teman-teman yang belum join boleh nih join galerisaham.com, buka di websitenya, nanti pilih aja paket-paket yang cocok dengan kalian. Misalnya ada yang paling murah, ada yang sedang, ya disesuaikan dengan budget. Makin bener berguna banget sih. Tapi kita tetap keep edukasi, teman-teman ya. Jadi maksudnya apapun yang ada di sini benar-benar praktikal, bukan sekedar setengah-setengah. Gitu. Iya. Jadi ini Ci, jadi kalau untuk aman, jadi dia harus bisa stay di atas ini. Berapa ini? Berapa sih tuh? 2920. 2940. 2940. Oke. Somehow grafik aman 30 menit ini ini mirip grafik Bayan harian. Wow. Bayan harian waktu itu di sini. Iya, aku kayak inget waktu itu GS pernah call Bayan deh waktu itu deh. Iya, dulu di sini Ci. Di 70.000 sebelum stock split. Nah, grafik Bayan ini kan daily nih Ci. Iya. Dia habis turun sideways mulai naik, dia kan gambarnya gini Ci ya. Nah, kan gini nih. Tapi kita perlu ingat disclaimer ya teman-teman ya. Contoh saham yang lain bisa dijadiin pelajaran, bukan berarti saham yang kita omongin itu akan sama. Iya, benar. Ini Bayan sama ini aman. Jadi kadang saya tuh kalau ngeliat grafik saham tuh lebih hafal bentuk daripada harga. Nah, ini gini. Ini agak cukup mirip. Mungkin kalau dibikin 5 menit lebih mirip lagi. Nah, mirip. Jadi intinya di atas 2940 itu cukup menarik buat aman. Mungkin kalau kita yang istilahnya nggak mau taking too much risk, lebih mending nggak beli pas misalnya dia breakout atau nge-break 2940. Karena kan sekarang kayak kemarin dia coba nge-break tuh 2920, turun lagi 2860. Jadi kelihatannya kayak mau masih sideways gitu loh. Betul. Jadi kalau secara teknikal, ini kita bicara mengenai gini. Ini kan ada yang jual. Teman-teman mungkin ini saya kasih analogi. Ini kan ada yang si penjual, ini ada si pembeli. Ini si pembeli. Nah, jadi karena harga aman itu tuh udah naik banyak. Ini kan udah dari berapa itu IPO-nya udah dari 1.000 something. 13 ya? Listing pertama di 1.600 udah sampai 3.000. Ini pasti ada yang mau profit taking. Karena pasti ada yang mau profit taking, tapi kan balik lagi. Ketika orang profit taking, ini siapa yang beli nih di sini? Sampai dia mau beli di bawah, walaupun lebih tinggi dari yang dulu, tetap lebih murah. Dia beli, membuat harga stay di sini. Jadi ini pertumpuran antara supply dan demand. Ada yang mau profit taking, sama ada yang merasa ini masih bisa naik lagi. Nah, jadi yang paling penting di sini sebenarnya satu. Ini nih. Yang jual sahamnya akan habis. Kan gitu tuh. Lalu kalau yang di bawah itu kan yang beli. Yang beli uangnya akan habis. Nah, siapa yang duluan? Gitu aja. Oke.
Okay. Kalau yang jual sahamnya udah habis duluan, tapi yang beli ini masih punya uang 20 miliar, 50 miliar, berapa puluh miliar untuk kebeli, ujung-ujungnya harga naik lagi. Harga naik lagi. Tapi kalau kebalik, misalnya gini, uangnya udah habis nih sekarang di hari kemarin nih Jumat, yang jual masih banyak, ya dia akan longsor terus karena dia udah nggak ketemu lawan. Dia udah nggak ketemu lawan. Jadi kalau saya pribadi di technical itu saya akan sangat interest di konsolidasi seperti ini, karena nanti endingnya itu kemana? Kalau dia break resist cenderung naik, kalau dia break support cenderung mudahan. Tapi semua itu harus diikuti dengan volumenya. Volumenya harus gede gitu. Kalau volumenya kecil belum bisa jadi konfirmasi kan? Nah, kalau saya itu aliran yang jarang lihat volume. Oh, I see. Oke. Jadi karena volume itu, pokoknya prinsip saya itu saham yang bagus itu selalu yang setiap hari ada transaksi, volumenya itu ngacak. Kadang rame, kadang sepi, rame, sepi, rame. Pokoknya tiap hari harus ada transaksi aja. Nggak boleh volume sisir atau volumenya yang ompong banget gitu, itu nggak bisa. Nah, jadi ketika volumenya itu sudah normal, bahwa kayak gini deh, BCA, secapek-capek antrinya BCA, pasti ada hari sepi, ada hari paling ramai, kan gitu. Nah, selama volumenya itu udah normal seperti itu, jadi volume udah, kalau saya pribadi, volume itu udah nggak jadi concern kalau saya. Oh, oke. Udah nggak jadi concern, karena ada cukup sering kejadian di mana harga sahamnya naik, volumenya tinggi banget sih, tapi udah turun lagi, nggak kemana-mana lagi. Gitu. Itu cukup sering kita temuin gitu. Iya. Nah, jadi saya lebih cenderung melihatnya pola, pattern, harga terhadap moving average, contohnya, dibandingkan volume saya. Oh gitu. Di sana. Bahkan kalau break resist nih, tadi 2940 break gitu ya, volumenya masih pagi-pagi, kan masih kecil tuh sih. Cenderung saya akan mencoba masuk dibandingkan nunggu volume gede. Karena kalau udah volume gede, jadi harga udah... Oh iya, nggak cover. Tinggi juga gitu. Oh, I see. Jadi nggak selalu harus berpatokan sama volumenya. Oh. Oke. Jadi volume bagus buat tahu ini saham likuiditasnya wajar. Jadi saya cuma sampai di level udah wajar gitu. Jadi nggak ada yang aneh-aneh lah dari volume. Tapi kalau untuk entry exit, saya sih lebih senang lihat dari indikator saja. Nah, kalau tadi misalnya kita coba masuk deh aman di harga box atas tadi ya, 2940 ya. Nah, kalau misalnya ternyata gagal nih, sellernya itu ternyata lebih kuat, berarti begitu nyentuh box bawah kita harus cut loss dong, harus stop loss. Yes, di sini sih. Jadi cut lossnya di sini. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih ya teman-teman, misalnya nih dia break 2940, dia stay di hijau, ini cenderung bisa naik lagi. Tapi kalau dia ternyata break atau nggak break, dia turun ke area merah, ini cenderung akan melemah. Akan melemah. Nah, sebenarnya kalau teman-teman pengguna moving average, ini menarik nih. Jadi pelemahan harga saham itu bisa diperkirakan dengan MA. Kalau sekarang harganya di MA 50, kalau dia turun jebol support, dia ke sini, MA 100. Kalau jebol, dia ke sini, MA 200. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nampung nih, saya nggak mau beli sekarang, dia maunya nanti aja lah kalau turun. Kalau turun. Nampungnya di sini, kalau nggak di sini. Itu bisa, biasanya gitu. Iya, boleh juga kita beli di yang garis biru tadi, yang MA 100 kan ya. Kita spekulasi buy di support sana. Kalau gagal, cut lagi di sana. Kalau ambil turun terus sih berarti itu kalau terjadi turun ya dia. Iya, tapi kadang kan saham ini sebelum dia bergerak kita belum tahu banget. Iya benar. Gitu. Oke, kemarin melanjutkan pertanyaan Pak Musa tadi kalau gudang garam. Nah, gudang garam juga pergerakannya menarik nih Rio. Kadang-kadang dia naik terus tiba-tiba dia turun. Jadi cara paling simple buat kita mempelajari harga saham pasti selalu Jadi kalau kita pakai EMA daily ya, kita buka daily. Jadi gudang garam itu sebenarnya sama kayak BCA BRI. Dia selalu bergerak nempel EMA. Jadi dia itu saham swing. Jadi kalau udah saham swing, udah buy on weakness, sell on strength. Jadi mau ditunggu. Jadi kayak gini nih, kayak mau nunggu saham GGRM bisa gerak kayak gini lagi. Ini case khusus kalau ini. Iya. Ini case khusus.
ini nggak normal. Normal adalah kayak sekarang, kayak di sini. Ini kan saham yang kalau nembus MA 200 itu butuh waktu, karena 2 minggu pun nggak cukup gitu aja. Iya. Nggak cukup. Ini 2 hari, ini berapa hari. Nah, different things dengan GGRM sekarang sih. Oh iya. Dia udah stay di atas Iya. MA 200. 50-100. Nah, jadi sebenarnya GGRM ini mungkin bisa jadi udah dalam fase tidak downtrend. Dan enak untuk swing. Enak untuk swing. Berarti dikit lagi tuh Kecuali bisa kalau dalam beli. orang keuangan aneh-aneh sih, Iya. Harganya ke slash 50%. Iya, benar. Nah, itu beda cerita. Iya, atau ada berita cukai lah, kenapa lah, ya. Atau keluar dari apalah indeks ya, who knows ya. Maksudnya itu berita yang bisa merubah pergerakan satu saham, itu beda cerita sih. Berarti dikit lagi kita bisa belanja dong ini, udah dekat. Oh iya, di sini aja ya, di 24.000 something. Di MA 200. Ini bisa. Oke. Ini bisa. Di GGRM. Ya, GGRM, BCA, BRI itu sama. Semuanya. Jadi walaupun sahamnya beda, fundamental beda, sektornya beda, tapi karakter itu kurang lebih dua sih. Swing atau trend, biasanya gitu. Oke. Nah, terus nih ada juga yang nanya, kok bahas Panin Life? Panin Life ini masih Sideways ini ya? coretan lama. Ini Panin Life ini masih jadi gini, secara pola dia berpeluang naik, tapi secara tren gambaran besar dia masih downtrend. Jadi setinggi-tingginya PNLF naik, pantangnya di sini. Ini level Salon nih, 390. Oh, pantesan. Di situ. Iya. Karena kalau kita pakai di profit trader modul ya Ci ya. Iya. Kalau di ini kita juga detect Panin Life itu relatif apa ya? Ada potensi lah, ada potensi. Ada potensi. Walaupun sebenarnya trennya memang masih belum benar-benar solid. Kayak gitu. Ini menarik nih. Ini kalau gini deh. Saya hilangin MA-nya. Lagi nih. Jadi kadang kita nih di technical itu tuh cocokmologi itu kental. Iya benar. Cocokmologi dengan rumor dan info gitu maksudnya. Iya. Kalau kita merasa ini kayak bakal naik nih, kita akan cari bentuk-bentuk yang mendukung dia mau naik kan gini kan. Iya. Nah, tapi ini bahaya juga nih. Ini bisa jadi bumerang buat kita nih. Tapi pada dasarnya yes, ini bisa dipantau. Tapi ini nggak bisa disimpan lama. Oke. Kayak gitu. Unless beritanya sekali lagi ada berita aneh-aneh yang bisa merubah, misalnya ada akuisisi kayak gini kan kita susah ya, kita nggak bisa tahu ya. Ntar kalau kita bilang nggak bisa nyimpen lama ternyata keluar berita, nah itu beda lagi sih. Kadang-kadang suka teman-teman kadang suka mungkin karena masih baru banyak yang mengasumsikan apa yang kita omongin tuh kayak dikit, misalnya kita bilang nggak bisa lama ternyata berubah nih secara fundamental berubah, kayak contoh WIM tadi, ntar dia jual terus dan ntar diseselin lagi. Iya betul. Jadi kita harus apa ya? Flexible jadi gini sih, story. Jadi kembali ke topik hari ini sih ya. Jadi kayak pastilah banyak kita pasti sering ngalamin kan, saham dibeli turun, jual naik kan. Lalu ada berita, ada fundamental, ada teknikal segala macam. Tapi pada dasarnya adalah kita harus mengertinya itu bahwa berita itu adalah update terhadap company ini lagi seperti ini loh sekarang. Lalu kalau fundamental kan, company ini selama ini kinerjanya begini loh. Dalam 10 tahun terakhir dia seperti ini. Kalau berita update terkini. Nah jadi kita nggak boleh kacamata kuda untuk dengerin berita. Pokoknya berita bagus pasti beli, bagus pasti beli. Enggak, kita harus lihat lagi apakah berita ini benar-benar akan beneran bagus gitu loh company-nya. Itu yang paling penting sih, paling penting. Jadi kadang disitulah analisa teknikal membantu, teman-teman. Bisa analisa teknikal membantu karena orang yang nggak ngobrol ke kita, kalau mereka ngebeli di market, grafiknya kan akan beda, kayak gitu. Grafiknya akan beda gitu. Jadi kayak tadi WIM
sideways parah gitu. Tapi ketika menjelang ada laporan keuangan atau menjelang dan sampai ada laporan keuangan yang bagus, itu orang udah ngebeli duluan karena kira-kira mungkin mereka udah tahu lebih dulu dari kita gitu. Kita kan ya kita lagi kerja di kantor segala macam, kita nggak akan ngerti tentang industri rokok gitu. Yang lebih tahu industri rokok adalah orang yang mungkin kerja di Sampurna gitu, yang kerja di gudang garam gitu kan. Bisa jadi dong mereka yang ngebeli kan. Iya. Bukan manajemen, bukan direktur, tapi bisa jadi memang profesional dan ini gila nih, ini win bakal bagus. Iya. Beli. Ujungnya grafiknya jadi bagus gitu. Nah, kadang yang untuk membaca grafik itu nggak ada yang lain selain teknikal. Walaupun nanti semua akan selaras gitu. Oh, win naik, bukan benar. Cara bagus, bintangnya bagus, ininya bagus, segalanya bagus. Akhirnya ujung-ujungnya semua jadi satu. Nah, mungkin kita bisa pantau kayak contohnya Asus. Kemarin kan Asus diperkirakan bagus. Wah, ternyata harga sempat naik lumayan. Tapi ternyata begitu keluar data, loh, kaget orang. Maka itu yang kita lihat tuh kan turunnya lumayan jauh tuh 3 candle yang merah itu kan. Nah, terus laporan keuangan keluar ya biasa aja gitu loh. Nah, ini mungkin yang bisa kayak gini juga kali ya. Jadi kayak rumor bagus, keluar fakta nggak sesuai dengan harapan. Iya, jadi akhirnya ada yang ini jelek nih, akhirnya ujung-ujungnya mungkin mereka profit taking juga. Karena bisa jadi spekulasi udah dari bawah. Iya, naiknya juga udah lumayan. Nah, kalau kayak gini kelihatannya kecenderungannya masih berpotensi rebound apa nih kelihatannya? Ini soalnya kayak di tengah-tengah ya, kayak antara mau naik mau turun ya. Sebenarnya kalau lihat grafik ACS gini, dia udah di atas EMA 200. Jadi gimana ya? Harga naik dari sini ke atas itu sebenarnya nggak main-main gitu. Dari harga 550 ke 780 ini pasti pembelinya tuh nggak yang ngasal gitu. Nggak main-main. Jadi walaupun misalnya laporan keuangannya nggak sesuai ekspektasi, koreksi dulu. Tapi kan market mungkin udah ngelihat bahwa ini ada improvement nih gitu. Dibanding yang dulu, sekarang udah ada improvement nih. Oke lah, let's see next quarter misalnya gitu. Iya, itu kan tetap sangat mungkin sebenarnya. Tapi balik lagi sih kalau untuk ACS ini mungkin rasanya kalau saya lihat sih memang dia di posisi tanggung ya. Mungkin dia bisa turun dulu di sini. 580. Wah, kalau mungkin juga dia bisa stay di sini. Tapi pada dasarnya secara tren dia udah jauh lebih bagus dari dulu. Ini udah ini udah bagus lah, maksudnya dibandingin dulu udah bagus gitu. Kita swing trading di ACS saat ini akan jauh lebih mudah daripada kalau dulu di sini atau dulu di sini karena masih downtrend. Oke. Iya, emang ACS ini setelah kemarin publish laporan keuangannya, analis tuh masih nunggu lagi nih kelanjutannya untuk bulan-bulan berikut SSG-nya gimana, same store growth-nya itu gimana gitu. Kemarin kan yang bikin bagus karena SSG-nya bagus. Wah, nih ada improvement, ada perubahan fundamental yang tadinya kurang bagus. Abis pandemi kan dia turun tuh. Ternyata udah mulai ada improvement, udah mulai bagus. Soalnya SS itu kemarin turun karena memang kan seperti kita tahu banyak toko-toko baru, ada saingan baru kayak KKV gitu. Memang nggak percis sama produknya, tapi kan kurang lebih banyak retail modern yang kayak barang-barang kecil gitu. Jadi dianggapnya tuh sama ada Mr. DIY yang produk-produknya hampir sama kayak S. Jadi memang saham itu turun secara teknikal atau fundamental itu memang saling ada hubungannya gitu loh. Betul. Nah, setuju banget. Nah, kemarin itu orang pikir ternyata dia bisa manage competition dengan Mr. DIY itu karena data SSG-nya udah mulai improve. Tapi kan dikasih guideline, kalau nggak salah aku dengar gitu, bahwa ini hasilnya akan meeting. Jadi makanya itu yang membuat harganya naik tinggi sampai 780 tadi ya. Ternyata pas dirilis datanya kaget, keluarnya low teen. Jadi itu digebukin, turunnya jauh. Karena pagi kan dibilang hari ini mau rilis nih, semua orang pagi-pagi beli.
pas karena kan ekspektasi dari bocoran atau dari perkiraan orang itu keluarnya kan sama dong bagusnya, ternyata keluarnya di luar ekspektasi, itu yang bikin harga turun. Nah setelah result keluar orang tunggu konfirmasi lagi. Jadi ini memang masih sangat prospektif, mungkin kita tetap kawal ya pakai technical, karena memang technical itu cukup bisa memprediksi sih keadaan selanjutnya sih. Jadi kalau bagi saya technical itu sebenarnya bridgingnya sih, antara sekarang sama masa depan. Itu tuh bridgingnya tuh di technical sih. Karena kan kadang gini, kita perlu tahu kalau emiten itu kan memang kewajibannya kan adalah public expose 3 bulan sekali minimal kan sih, 3 bulan sekali. Artinya ada yang bolong antara bulan Juni dengan nanti bulan September gitu, ada bolong. Di tengah bolongnya itu kan company kan bertransform gitu, makin bagus kah atau misalnya makin jelek kah gitu kan. Nah kadang yang tahu dengan jelas makin bagus atau makin jelek adalah kan orang di dalam industri. Benar. Orang di dalam industri yang bukan saya, bukan siapa gitu. Nah kadang orang somebody know something, they buy atau they sell. Nah buy dan sell itulah yang kelihatan di technical. Jadi kalau bagi saya sih technical is bridging point ya gitu, untuk sekarang ke masa depan. Biasa sih gitu sih kalau saya. Makanya itu yang kalau mungkin orang yang ngerti banget mengenai perusahaan itu, maka kita suka bilang smart money ya. Ada smart money in. Nah, yang kadang-kadang kita nggak, atau banyak orang yang nggak mikir bahwa kadang ada satu company story-nya bagus, tapi company itu kan keep on selling kan ada ya, kita lihat ya. Reduce. Nah, itu yang mesti kita waspadain. Berita bagus, tapi kenapa smart money-nya exit gitu. Apa berita bagusnya sekarang, nanti berita jeleknya nanti belakangan baru keluar, kita nggak tahu. Tapi memang smart money juga sangat penting ya, makanya kelihatan dari distribusi ya, dari situ ya. Iya, kadang smart money itu beyond apapun yang kita tahu kan itu. Iya, benar. Oke, ini juga ada yang nanya nih, bisa tolong bahas SPMA sama RALS. SPMA jujur aku udah lama banget nggak lihat sih. SPMA Suparma. Oh, oke, Suparma. SPMA mana naik ya? Kalau SPMA ya kita lihat ya. 400. SPMA udah jelek. Hah? Udah ngeliat gini, lihat MA-nya jelek. Oh, I see. Jadi sell on strength is the best strategy right now. Kalau misalnya karena udah di bawah MA 200. Oh, I see. Dan secara chart pattern juga udah confirm jelek ya? Yes. Oke. Nih Ci. Teman-teman saya mau kasih lihat juga SPMA dulu pas lagi naik-naiknya. Selalu karakternya kan mirip nih. Kita bandingin tadi WIM, apalagi ya, WIM dan beberapa saham lainnya. Mereka selalu bisa stay di atas MA. Sideways, break resist, biasanya naik. Tendensi selalu kayak gitu polanya. Ini juga sama. Kok ini udah di atas MA malah, di atas MA 200 gitu. Dia bergerak naik. Ini kayak bayar di harga 70.000 kemarin nih, persis nih. Kondisi seperti itu. Tapi ketika dia sudah di bawah, kayak gini, di bawah MA 200, setinggi-tinggi dia naik, dia akan ketahan MA 200. Oh, I see. Di sini. Nah, kayak gini terus. Sebenarnya ada satu sih, saham yang bagus, tapi sudah di bawah MA 200. Aduh, apa ya? Asa lagi. Kalau Asa kayaknya baru enggak sih, Asa still masih aman. Potensial sih. Iya. Still potensial. Dan Asa ini Akra. Iya, iya. Ini bingung loh, kemarin tuh habis dividen malah jebol ke bawah. Betul. Nah, Akra ini bisa dua nih. Dia lagi sideways lebar. Gitu. Atau dia pelan-pelan turun. Tapi dia kalau turun pun pasti pelan-pelan. Karakter dia kayak gitu. Naik pelan-pelan. Turun pelan-pelan. Jadi kita selalu punya waktu untuk mikir. Tapi intinya kalau untuk Akra itu ini area kritikal. Oke. Berapa ini? Di 1400 sampai 1450. Ini area kritikal. Teman-teman buy weakness bisa banget nih di sini. 1290 ya. Saya langsung di sini. Oke. Saya langsung di sini. Tapi Akra itu beritanya bagus-bagus loh sebenarnya. Yes. Jadi nggak ada. Kadang kayak gini Ci. Kadang ini company bagus. Tapi ada orang yang lagi profit taking, itu kita nggak bisa halangin. Iya. Kan itu kan
ada faktor apa ya? Kalau main bagi saya itu faktor X gitu. Ini company, yes ini bagus banget, dia kan juga punya apa sih, lahan. Ada lahan industri, juga, iya. Ya kan, industrial juga segala macam. Memang ini company sangat bagus. Gitu. Tapi kalau ada orang atau smart money yang udah profitnya cukup, profit taking kan nggak bisa dilarang juga. Kadang-kadang gitu teman-teman. Jadi kita bisa tunggu dulu, nanti ada momen yes ini masuk lagi. Oke. Oh ya, terus tadi balik ke Asa, Rio, itu gimana sih jadi mainnya? Si Asa itu memang mainnya suka liar ya, kayak bagus tiba-tiba dia bisa rontok nanti volumenya habis tiba-tiba naik gitu loh. Asa ini sebenarnya ini tuh saham rapi untuk naik. Ini kalau ngelihat di sini ya. Ini tuh tipe saham yang naiknya itu konsisten. Cuma memang dengan sebuah range yang agak lebar gitu. Jadi dia kadang-kadang nyenggol-nyenggol MA gitu. Ini juga sama sih. Kadang-kadang nyenggol-nyenggol MA. Jadi bisa dibilang karakter Asa ini masih sama, nggak berubah. Kalau rally dia bisa konsisten, tapi memang saat ini memang dalam fase masih apa ya istilahnya ya? Yang jual masih ada gitu. Yang jual masih ada. Kan kebetulan gini, koreksi ini kan ketahan yang dulu. Iya. Ketahan dulu. Yang dulu support diuji menjadi resist. Jadi once nanti Asa bisa melewati garis hitam ini, rasanya target di sini. Iya harusnya. Terus Asa itu ada berita yang itu berapa tuh? 18,5 ya? 18.50. Oh. Sebentar, saya coba cek di sini. Nah, di sini nih. 15.80. Oh, 15.80. Oh, 15.80 di sini. Oh, cocok dong sebenarnya kalau misalnya 15-an. Soalnya memang Asa ini, tapi disclaimer ya teman-teman, ini hanya rumor, ya market talks, jadi kita nggak tahu ini benar apa enggak. Ada rumor bahwa ada logistik company yang tertarik untuk akuisisi si antar aja. Nah, itu rumornya tuh harganya sekitar 15-an. Nah, mungkin apa ini turun karena si IFC yang pemegang obligasinya itu convert menjadi saham. Mungkin apa karena 15-an ya, Ci? Ya, rumornya di 15-an, tapi itu masuk dari levelnya antar aja. Maka itu kan kemarin sempat rally sampai 14 lebih, kemudian profit taking. Mungkin kan namanya potensial M&A itu nggak selalu smooth, kadang-kadang paperwork lah, legal lah, apa segala macam. Last minute bisa batal. Iya. Nah, tapi makanya kita nggak tahu. Tapi kelihatannya mungkin kalau misal teknikalnya 15-an ya agak cocok sih sebenarnya sama rumor yang berkembang ya. Oke, menarik. Iya. Tapi tanpa melihat itu semua. Pada dasarnya Asa masih potensial. Oke. Ini waspada. Karena udah di atas EMA 200. Jadi ini PR-nya gede loh, Ci. Maksudnya dari dia turun dari harga 3.000 sampai ke 700, dia bisa naik ke sini tuh PR-nya gede loh. Ini untuk ngebeli, kita harus melawan orang-orang yang nyangkut. Misalkan gitu. Benar. Dia harus ngumpulin barang dari market, itu orang-orang nyangkut exit semua. Dia kumpulin lagi. Kan itu kan itu something. Menurut saya ini boleh dipantau terus. Dan ini akan menjadi kayak kasarnya itu bubar itu di angka berapa, Rio? Apa di garis merah kalau tadi? Kalau bubar biasanya di sini, Uci, MA 200 lagi. Oh, oke. Pokoknya kita jaga di MA 200 ya. Oke. Biasanya gitu, biasanya. Iya, terus kalau kita lihat kan dari laporan keuangan kayaknya oke sih ya, perasaan aku lupa sih. Dan Dharma sendiri, Dharmanya coba. Itu juga bagus. Ini Asa finansial, laporan keuangan Q2. Iya meningkat nih dibanding Q1. Pendapatan 1,15, sekarang 1,24. Iya, biasa aja sih, maksudnya nggak ada yang sampai jelek gitu, kayak sampai orang itu akan ngelepas barang. Sebenarnya nggak ada signifikan jelek gitu loh. Jadi aku pikir nih turunnya apa karena ada obligasi yang convert menjadi shares atau memang ada yang profit taking aja gitu. Aku rasa yang IFC convert menjadi saham juga nggak mungkin mereka akan serta-merta jual sih, karena mereka kan mungkin pengen punya gitu, pengen hold saham ini. Harusnya sih bukan karena itu.
Betul. Maksudnya ini yang ngeliat teknikal kayak gini, istilahnya bisa dibilang nothing to worry sih sebenarnya. Nothing to worry. Iya, setuju sih. Oke. Oh ya, tadi kita membahas Rouse tuh. Rouse ini kan retailers yang nggak naik dibanding yang lain. Wah, bukan hanya nggak naik, catnya jelek banget. Jadi, iya, ini sahamnya saham swing, benar-benar swing, dan dia nggak ada tren. Trennya tren turun, tapi kan kalau ngeliat mainnya kan selalu di antara MA 200 juga. Jadi memang dia tipe saham yang ya gitu deh, gitu loh. Jadi minim sentimen sih sebenarnya. Iya. Padahal kalau kita lihat retailers yang lain kayak Mapi kan lumayan perform ya. Oh iya. Mapi itu perform banget. Mapi. Iya, ini Mapi sih luar biasa sih. Iya. Di mall orang pada brand dia kan top of mind juga. Iya. Makanya kalau kita ke mall mana sih yang nggak ada Mapinya? Semuanya Mapi kan kiri kanan. Dari kita ke supermarket, food hall, kita ngopi Starbucks. Jadi emang mereka ada di dalam hari-hari kita. Nah, tapi betul. Kalau kita ngomongin Mapi, pasti kita juga akan nginget kayak Era, karena Era kan mau IPO tuh, anak usaha Eral. Nah, kalau Era ini menurut kamu udah bagus atau akan kira-kira bisa profit taking? Karena biasanya orang akan pindah ke anak usahanya daripada pegang maknya. Kadang orang lebih baik beli anaknya sebagai direct investasi ke anaknya kayak gitu. Menurut dia teknikalnya gimana ini? Kalau ngeliat kayak gini menarik sih, Ci. Karena kalau lihat pola, ini akhirnya dia di atas MA 200. Which is, ini kan mirip kayak gini nih. Kayak yang ini, kan mirip gini. Posisinya. Jadi, menarik ya. Tapi balik lagi, gerak naik dia tuh sering nggak gocek gitu. Jadi naik dibanting turun, naik dibanting turun. Sering false breakout. Yes. Sering banget. Dia jadi kalau uptrend dia bullish stock tapi yang swing. Jadi yang selalu ada kesempatan kita untuk beli di bawah. Jadi breakout itu nggak cocok di sini. Nggak cocok untuk buy on breakout ya, lebih cocok buy on weakness ya. Benar banget sih. Weakness. Jadi ngikutin terus. Somehow, menurut saya ini mirip kayak Mapi. Ya kan, geraknya kayak gini. Iya. Ini pas naik kan nempel MA ya. Mapi juga sama. Oke. Sama sih. Iya. Cuman Mapi enaknya lebih stabil. Memang data penjualannya atau reportnya memang bagus sih. Makanya naiknya tuh rapi. Kayak bisa jadi trend following gitu loh. Kayak hold. Kalau Era kadang-kadang kita hold, cuannya hilang. Iya nih Era nih. Iya, cuannya hilang. Tapi Era menarik sih. Tetap menarik ya. Dia kan juga penguasa kan di industri sektornya kan. Iya, dan dia kayak mencoba menjadi Mapi kecil mungkin. Sekarang kan dia ada Susite, terus ada JD Sport yang akan IPO tuh kan semua di Eral. Nah, cuma pertanyaannya banyak kan orang bilang kalau udah listing anaknya lebih rame di anaknya katanya di Eralnya daripada beli Eranya. Nah, kalau misalnya mungkin yang belum beli mungkin lebih baik tunggu di buy on weakness kali ya kalau kayak gini ya. Karena ini kan udah hijau-hijau dan kemarin tuh hijaunya kalau aku kan sering lihat volume tuh mulai kehilangan volume. Gede sih. Iya. Mulai habis gitu, kayak bayar tuh mulai habis. Duitnya nih mulai pindah apa gimana kita nggak tahu sih. Iya nih. Tapi kadang gini ya, yang saya suka lihat dari volume itu lebih ke sini. Ini kan ada volume tertinggi nih di sini. Iya. Harganya di berapa sih? Harganya itu di 10 bukan sih? Harga tertinggi di sini. 510 kan? 515. Ya kan? Di 510 ya. Iya kan? 510 iya. 515. Jadi kadang kita bisa bikin sebuah benchmark. Oke. Jadi kalau harga itu bisa stay di atas ini. Iya. Di atas ini. Jadi volume beli ini valid. Jadi ini volume yang memang lebih banyak beli, bukan yang ngejual. Bukan yang diserodok sama retail doang misalnya seperti itu. Tapi contohnya smart money jualan gitu. Jadi kalau dia bisa stay di atas 510 ini somehow sesuatu yang menarik untuk
di era. Oke. Coba cek. Nah, sama kan? Jadi ini sama nih. Jadi kalau di sini kita juga double confirmation aja ya. Jadi 510 level yang harus ditahan di era. Nih misalnya kalau orang yang udah nggak punya barang contohnya, kalau kayak gini ini kayak Bollinger gak sih? Kalau dia ada mentok-mentok gini gimana ya Rio? Sorry gimana sih? Gimana? Misalnya udah jualan nih, berarti kan udah nggak punya ya. Nah kalau misal mau re-entry, kita mau masuk lagi. Ini kan kalau kita lihat dia setiap kali naik mentok terus kayak jarum nih. Iya. Ada yang profit taking. Apa ini kita tetap nunggu di 510 atau di bawah? Ini tipe yang kita belinya di bawah sih. Di sini. Berapa itu? Di sini. Iya sih, aku nyaman sih beli di situ sih. 470. Iya. Jadi sebenarnya kalau kayak gini bagi dua sih. Oke. Entry sedikit di 510. Sini. Ini kan area resisten ditembus. Yes. Jadi di 510 entry sebagian. Benar. Kalau saya ya, Mm-hmm. Kalau misalnya tipe seperti ini, saya cenderung akan bikin dia seperti ini. Piramid. Oke. By piramid kayak gini. Oke. Makin ke bawah makin dibeli. Oke. Di situ. Atau mau kayak gini, misalnya nih. Ini boleh. Tapi kita udah tahu, teman-teman udah tahu, ini area swing low-nya di sini nih, di bawah ini. Jadi kita bisa bikin piramid. Atau kalau mau lebih ekstrim kayak gini, dilewatin. Semua dilewatin. Untuk mencari apa ya? Jadi at least punya aja gitu loh. Kalau dia koreksi makin oke. Yang penting apa? Yang penting satu, dia kan sudah uptrend. Oke. Udah di atas EMA. Oke. Udah di atas EMA. Di situ. Berarti misalnya anggap kita udah kebeli nih. Terus, nah kita tetap harus dijaga di MA 200 yang garis merah itu kan. Kalau misal amit-amit ternyata ini mereka cuma naik karena antisipasi betul. Listing nih. Contohnya ternyata habis listing turun. Berarti begitu dia nge-break MA 200 langsung kita cut gitu ya? Betul. Oke. Kayak gitu sih. Jadi ini strateginya. Tapi kalau bagi saya era itu menarik sih. Iya. Karena apa ya? Gini. Saya sih nggak terlalu cocok tipe saham seperti ini karena saya nggak terlalu suka yang swing terlalu banyak. Jadi ini hanya untuk iseng-iseng buy low sell high. Cuma kalau bicara tren, maka ini saham menarik karena ini kayak memang lagi menguji gitu. Nih lagi menguji resisten. Menuju resisten. Bahkan kalau misalnya dia ini naik sampai sini, ini somehow dia itu kayak bikin cup and handle. Oh iya. Ini cup and handle apa inverted head and shoulder ya? Ini oke, jadi kalau ngeliatnya gini, ini cup and handle. Tapi kalau kita ngeliatnya gini, inverted head and shoulder. Efeknya sama kok. Iya, targetnya sama semua tapi ya. Targetnya sama. Oke. Targetnya sama. Nah, sebenarnya nih, mungkin terlalu dini saya ngomong. Benar. Tapi era itu, big picture itu lebih dahsyat lagi. Kalau dia nih, teman-teman ini disclaimer ya, ini cuma berandai-andai ya. Dia naik sampai sini, polanya gede loh. Ini pola raksasa sih. Oke. Ini pola raksasa, tapi masih jauh. Iya. Jadi ini nanti bisa gitu. Iya. Cuman big picture tuh kayak gini. Berpotensi kayak begini kalau memang naiknya terus berlanjut sampai nyentuh yang dekat panah itu ya. Yang 600 ya 700. Oke. Menarik. Terus era juga kemarin resultnya juga jelek. Terus ya mungkin kadang-kadang sekarang orang suka beli saham yang udah jelek karena kayak udah under own gitu loh. Kayak orang udah banyak yang jualan, nggak banyak punya. Jadi begitu mereka yang udah jualan masuk lagi re-entry, itu akan membuat harganya naik lumayan. Seperti kasusnya SS tadi gitu loh. Oke. Biasa kayak gitu. Iya. Terus nih ada yang nanya nih, kayak misalnya, kok kalau nyangkut di Unilever gimana ya kok? Nah, nyangkut dari harga berapa dan kapan tuh ya. Jadi Unilever itu, kayaknya Unilever tuh memang masih struggle di bisnis. Benar.
Masih jelek. Kompetitor kan, banyak kompetitor yang baru-baru, Iya. ada switching behavior dari sejak pandemi. Iya, berat sih. Jadi kelihatannya jadi memang belum sih. Ini belum. Inilah. Saya nggak bisa bilang Unilever ini bisa uptrend lagi, tapi kalau ada kesempatan dan harga naik ke gap, ini jualan. Boleh consider untuk kurangin posisi kali ya di sana ya. Iya, 4.000 something, 4.100-an. Ini lepas dulu. Iya. Karena ini padahal udah sempat menarik nih. Tadinya ya. Iya. Begitu dia nge-break. Jadi gagal gitu. Iya loh, begitu dia nge-break MA 200 langsung bubar nih langsung. Iya. Oke. Istilahnya dia di MA 200 ini udah stabil. jadi sebagai contoh bahwa memang tidak semuanya itu akan bisa berjalan sesuai ekspektasi gitu. Bahkan market pun memberi waktu. Ini berapa hari nih? 192 bar. Ini artinya dari bulan Mei 2022 ke Februari 2023. Kayak lumayan lama. Hampir setahun. Artinya market tuh memberi waktu Unilever setahun. 9 bulan untuk melihat beneran nggak nih? Beneran reversal nggak? Iya. Beneran bisnismu membaik nggak? Beneran jadi berhasil nggak? Ternyata enggak kan? Iya. Ya udah dibuang lagi. Jadi technical somehow dan fundamental berjalan tuh beriringan. Correlated banget ya. Iya. Terus yang kalau analis aku rada khawatir on Unilever tuh karena di India itu ada pembayaran royalti yang cukup besar, maka dikhawatirkan Indonesia punya Unilever juga akan membayar ke induknya dengan yang asumsi yang begitu besar deh, kayak bayar royalti ya ke induknya. Jadi kan di Indianya udah ada nih. Mungkin itu juga yang membuat market jaga-jaga. Iya, mungkin ada hubungan ke sana. Ini ada pertanyaan yang menarik nih, Rio. Seger, artinya retest MA 200. Aku liatin tuh, kamu lihat ada call seger. Cuman aku kan nggak ngerti itu apa itu. Ternyata naiknya lumayan ya, seger itu. Iya, kadang-kadang gitu. Kadang kita tuh di technical, ini bagus nih. Tapi berita nggak tahu apa. Iya, makanya naiknya gila loh. Kemarin itu kamu call di berapa ya? 500-an ya kalau nggak salah ya. Seger itu kayaknya di sini nih, di 590. Iya, aku lihat, aduh apaan ya? Nggak ngerti, nggak usah deh. Terus iya loh, di galeri saham itu sering ada call yang kadang-kadang apa ya, waktu itu juga ada yang barangnya nggak terlalu liquid atau nggak terlalu sering kita dengar, tapi dia udah bunyi-bunyi terus gitu rekomendasinya. Ya kalau di sini, kalau nggak salah ya di mana gitu. Ada. Tapi ini seger atau MKE kalau nggak salah kemarin kita ngomong dulu. Seger sebenarnya. Seger, ada lagi. Seger sih. Seger udah katanya nih kan udah retest MA 200 ya katanya. Oh iya. Jadi seger. Udah, dia nih udah gila ya. Apa ya bisa dibilang ya? Seger ini jadi best case skenario adalah dia akan ngetes ini dulu. Dia akan ngetes dulu. Dia bisa konsolidasi atau enggak. Kalau ini bisa, ya arti dia udah uptrend nih sekarang. Kalau udah uptrend, karakter naiknya gimana? Karakter naiknya kayak dulu, agak lebar-lebar pasti. Kalau beneran uptrend lagi, tapi karakternya pasti akan lebar-lebar. Seperti itu. Oh ya, waktu itu kamu call yang aku bilang agak aneh itu Nelly. Kebayang nggak sih? Kebayang nggak? Iya, Nelly. Aku tuh udah sampai pernah ketemu emitennya berapa lama yang lalu, dan habis ketemu pun aku lihat sahamnya nggak kemana-mana gitu kan. Ya udah aku nggak pantau, terus one day kamu di galeri saham tuh call Nelly, terus aku bilang Nelly kayaknya nggak kemana-mana deh. Ternyata jalannya jauh loh, gila, kaget sih. Iya, lumayan. Iya. Ini karena apa Ci? Pertama jadi karena kita pas lagi nge-detect, balik lagi dia kayak gini nih, di sini nih. Ya kan? Saham yang dari dulu itu bolak-balik MA gitu, lalu habis itu wah dia bisa stay di atas, dia pasti something. Saya nggak tahu sih ada fundamental tertentu nggak di sini ya. Cuman ketika dia sideways, nggak ada Ci. Berita nggak ada, cuma company oke sih, ownernya juga oke. Oke, menarik. Nah, ketika dia udah naik, dia tuh sideways. Jadi kadang sideways di atas MA itu yang paling menarik adalah kalau dia ngebuat ascending triangle. Biasanya kayak gitu. Biasanya ini menarik. Biasanya ini menarik. Jadi
story-nya apa sih? Story di sini, story-nya itu sebenarnya kayak gini deh, Ci. Saya ke whiteboard aja, saya ke whiteboard. Saya ke whiteboard dulu. Jadi, udah. nih, jadi pokoknya kalau ascending triangle itu, dia tuh geraknya itu logik. Logiknya itu apa? Logiknya itu kelihatan ya? Kelihatan. Jadi gini. Jadi ini artinya itu yang jual tuh jual santai di sini. Iya. Di sini. Iya. Di sini ini jual. Tapi yang beli itu ngotot. Oke. Beli lagi. Besok dia takut nggak dapet barang, dia beli lebih atas. Ini psikologinya. Ini psikologi. Jadi ketika psikologinya seperti ini, di atas moving average lagi. Di atas MA gitu ya. Ini biasanya sesuatu. Jadi yang suka kita bilang kalau harga saham itu bergerak merapat ke atas, ini kan higher low. Nah itu biasanya itu sesuatu. Asal dia di atas MA. Kalau dia di bawah moving average, naik turun lagi. Biasanya gitu sih. Oke. Wah, ini something yang benar-benar kita baru belajar juga nih. Kalau buat saya yang istilahnya kan kemarin technical dasar nih banyak banget yang kita ilmunya bener-bener Rio nih. Hebat sih. Mungkin sekali-sekali kita collab yang bikin offline class deh, Rio, yang mungkin nanti biar lebih seru lagi nanti. Banget. Saya kangen ngajar di offline. Iya loh, nanti kita bikin collab. Ini gara-gara online, jadi mau nggak mau harus pakai kamera seakan ngajar tapi nggak ada orang. Iya. Iya sih, boleh ya. Nanti kita bikinnya kelas offline ya. Nanti teman-teman kita undang juga. Oke. Iya, ini Nelly. Jadi kalau Nelly udah ini strateginya trend following banget sih. Jadi kalau Nelly itu cara ngikutinnya balik kayak tadi yang agak pagi saya pakai dark fast atau fraktal. Jadi selama harganya di atas merah ini, nanti kan merah ini kan akan naik kayak tangga, naik seiring pergerakan harga ini simpan terus. Simpan terus. Tapi biasanya selalu, pokoknya kalau harga saham yang mau bullish itu biasanya selalu dia itu dua sih. Satu sideways, yang kedua low-nya itu naik. Biasanya gitu. Higher low ya? Satu sideways, low-nya, iya. Higher low, high. Iya, higher low. High-nya sama. Oke. Kalau udah bullish, dia bikin higher high. Tapi kalau dia mau bullish, biasanya tuh low-nya sama. Oke. Dan teman-teman jadi kenapa saya selalu pakai MA 50, 100, 200 karena dia tuh konsisten. Kedua, kita bisa pelajari di case yang beda. Case yang beda. Jadi misalnya selain dari Nelly, misalnya kayak nggak salah Bayan juga deh. Bayan itu dulu kayak gini gitu loh. Ya kan? Dia low-nya makin lama makin naik di atas moving average. Biasanya geraknya bagus gitu. Apalagi tadi seger ya? Enggak, bukan. Ya gitu deh. Suka lupa udah. Terus Wim sama nih teman-teman. Wim sama di sini. Nah, sideways di atas MA. Ini juga ada pola up and handle kan. Oh iya benar. Up and handle, dia naik lagi. Oh itu baru mau bullish, makanya dia akan sideways dulu, terus higher low, baru begitu breakout dia akan unstoppable dah kayak gini. Betul. Dan kadang di sini kuncinya konsolidasinya. Oke. Bolak-balik gitu. Jadi kayak istilahnya kalau lagi ada deal itu kayak nego akhir tuh, nego paling intens. Lagi itu kayak lagi kumpulin tenaga untuk breakout. Ini ada pertanyaan juga yang menarik, mungkin ini buat yang intraday katanya tuh pakai 30 menit atau pakai time frame yang lebih pendek 5, 10, 15. Mungkin apa itu cocok-cocokan juga?
Tuh BHN saya nggak bisa jawab karena saya jarang intraday. Cuman karena tadi kita sempat singgung-singgung grafik 30 menit, somehow 30 menit bisa dipakai. Jadi pakainya MA 50, 100, 200-nya sama, lalu ganti jadi 30 menit. Ini bisa dipakai. Oke. Terutama buat... ini boleh sama kan? Oh iya, di atas, naik. Kalau yang buat baru listing itu 30 menit oke ya? Atau 15 menitan? Tergantung berapa hari ya? Pertama nggak bisa deh. Oh, mungkin udah 2 hari, 3 hari kali ya? 3 hari mungkin masih bisa. Kayak tadi apa ya kemarin? Tadi RMKO. Ya. Itu kemarin aku coba lihat yang 15 menitan sih. Ya, RMKO kayak gini konsepnya. Jadi. Iya, berarti pakai 30 menit bisa ya? 30 menit masih bisa. Kalau 15 menit terlalu halus ya pecahannya. Coba kita lihat. Masih mirip sih. Cuma kayak saya lebih cenderung. Rasa 30 menit udah cukup. Oke. 30 menit cukup deh. Ya, 30 menit tuh. Oke. Mungkin ini ya, karena udah sisa 3 menit, aku coba masuk ke technical yang weekly ya, yang dari IE. Aku cepet aja karena waktunya cuman sisa 3 menit saking serunya. Banyak belajar. Oke, teman-teman, kita masuk ke ini, technical harian. Yang mingguan. From beginning. Aduh, mana sih ini kok nggak mau. Oke, ini technical review yang mingguan. Sekali lagi disclaimer kayak biasa. IHSG kalau bullish skenario koreksi dalam berapa hari tapi bertahan di support FR 38,2 di 6836. Break resistant 6972 akan membuka potensi rally ke 7415. Jadi 6972 ini lumayan menarik kalau jika break ya. MA 50 udah membentuk golden cross terhadap MA 100. Tapi kalau bearish skenario, karena gagal break resistance kuat jangka menengah di 6970, hal itu mengkonfirmasi sideways trend ini masih valid. Jadi IHSG ini berpotensi koreksi menuju support 6550 atau 65. MACD membentuk sell. Kemudian nih untuk rotasi sektor weekly bisa kita lihat yang IDX basicnya masih di improving, IDX energi di sini yang make saham call ya. Dan yang improving IDX Tech, kemudian IDX Health. Yang ada di leading nih banyak sekali, ada cyclical, trans, prop, non-cyclical, industry, finance, dan infra. Ini hanya ada di 2 potongan aja. Kemudian yang daily ini, malah yang di sini ada di IDX Industry. Kemudian yang lagi ini IDX Tech, non-cyclical, health, dan prop ya. Kemudian yang ada di leading ada IDX Energi, tapi dia kelihatan mulai losing momentum, nih agak turun, nama IDX Basic. Dan di yang weakening ada di IDX Cyclical. Yang basic itu weekly-nya ada apa sih? Ini ada ESA yang ada di improving ya. ESA ini kelihatannya menarik karena dia mulai naik ke improving. Kemudian ini ada MDKA juga mulai naik. Kemudian yang ada di leading Indah Kiat. Kemudian ada ISSP yang udah mulai ke bawah, mulai turun. Archie mulai masuk ke weakening, Avia mulai ke weakening. Kemudian yang masih ada di leading ada BRMS, ada Tekim, ada Semen Gresik. Dan ini ada SMBR juga, tapi ini banyak juga mulai turun. Ini ada apa sih, KKS ada di lagging. Kemudian ADX Energi, ADMR mulai naik ke improving. ITMG, Toba, Adaro, dan Indi ada di improving. Yang ada di leading ada Doit, RMKE, Elsa, ABMM, Dewa, Harum, Bumi, Energi, dan Pegas. Yang ada di weekend ada MBSS sama Akra. Tapi yang ada di lagging ada Petrosi. Kan ini nama-nama company yang di masing-masing sektor. ADMR rebound dan akan test point B di 1075. Break level tersebut ADMR berpotensi kembali rally menuju PRZ Gartley pattern di 1185. Kalau ini ngebreak, tapi kalau ini nggak bisa ngebreak, kemungkinan bisa profit taking dulu. Rekomendasi untuk ADMR adalah buy area di 1080 atau buy on weakness sampai harga 1000. Target 1120 dari target 2 1185, stop lossnya 970, tapi MACD masih negatif.
Kemudian ada Ciputra rebound dari dan akan tes poin B di 1160, break level tersebut, maka Ciputra berpotensi kembali rally menuju PR sheet butterfly pattern di 12.30 hingga 12.85. Rekomendasi untuk CTR adalah buy area 1160 hingga 1090. Target 12.30 dan target 12.85, stop loss 1060. MACD-nya masih negatif. Kemudian ada Kija akan kembali menguji resisten jangka pendek di 170. Rekomendasi untuk Kija adalah buy if break 170. Jika break level tersebut, maka Kija berpotensi rally lanjutan menuju target inverted head and shoulder pattern di 204. Buy bisa dilakukan di area 172 hingga 157, target 1182, target 204 dan stop loss 155. Kemudian ini ada Bank Mandiri itu break resisten di 55 dan membentuk higher high. Dalam jangka menengah, Bank Mandiri berpotensi membentuk cup and handle dengan target 6.800. Rekomendasi untuk Mandiri adalah buy area bisa dilakukan di 6.000 hingga 5.500, target pertama 64, target kedua 68 dan stop lossnya 54. MACD masih positif. Kemudian ini ada ESA ini koreksi dalam beberapa hari namun bertahan di support FR 61,8 di 575. Rebound dari level tersebut, ESA berpotensi kembali tes resisten 730 dan jika berhasil melewati 730 tadi, maka ESA berpeluang rally menuju 1115 atau 1115. Rekomendasi untuk ESA adalah buy area bisa dilakukan di 680 hingga 580, target 805, target kedua 865 dan stop loss 570. MACD masih negatif. Kemudian ada XL yang break resisten MA 200 hari di 2130 dengan volume yang relatif besar. Namun koreksi tetap jika XL tetap bertahan di area level tersebut, maka XL berpotensi kembali rally menuju target cup and handle di 2680. Rekomendasi untuk XL adalah buy area di 2320 hingga 2130, target 2440 dan target kedua 2680, stop lossnya di 2100. Oke, mungkin itu dulu untuk technical mingguan. Mungkin Rio ada, kayaknya Rio habis ini ada acara deh. Mungkin bisa kasih closing statement sedikit ke teman-teman. Habis itu kita bisa berpamitan. Ya, jadi balik lagi ya. Jadi kita intinya adalah cocok-cocokan. Tapi untuk bisa cocok kita harus tahu diri kita itu seperti apa. Benar. Kita tipe saham, kita tipe trader yang swing trader atau tipe trend follower atau tipe day trader atau bahkan scalper. Jadi intinya selalu begini, saya swing trader, saya harus cari saham swing yang sideways, maka metodenya gini. Jadi metode itu bridging, metode itu di technicalnya adalah bridging, itu adalah swing. Kalau saya tipenya saya mau buy and hold, saya mau cari saham yang kalau naik kayak WIM saya masih bisa punya lama, artinya saya harus trend follower, maka kita harus cari saham yang trend follower. Saham yang kalau naik itu konsisten, contohnya kayak WIM, kalau nanti kayak tadi juga kita bahas kayak contohnya ASA seperti itu ya. Nah jadi bridgingnya adalah metodenya adalah metode teknikal yang belajar mengenai trend follower. Jadi kita jangan sampai kita maksain maunya kita, bahwa saya ngertinya buy low sell high, tapi saya pengen bisa nyimpen saham yang naik terus kayak WIM. Nah itu udah nggak matching. Nah kadang itu yang terjadi, yang membuat kita beli saham itu dijual itu naik terus, tapi kalau yang kita beli itu turun, karena biasanya itu bentrok antara kitanya sama saham. Mungkin itu sih dari saya cerita. Oke. Ya, thank you banget Rio. Emang seperti biasa banyak banget ilmu yang di-sharing dan Rio ini memang benar-benar nggak pelit ilmu ya teman-teman. Lain kali tetap join webinar edukasi kita dengan Galeri Saham dengan Rio. Banyak banget yang bisa kita ambil manfaatnya. Mungkin seperti yang tadi kita ngomong ya Rio, nanti sekali-sekali kita bikin kelas offline-nya. Teman-teman yang tertarik untuk join Galeri Saham jangan lupa follow Instagramnya juga, Instagram Galeri Saham. Mungkin Rio juga tetap rutin beredukasi di sana dan mungkin jika tertarik untuk join kelas atau dia punya kelas dan grupnya ya, itu bisa dapat informasi lebih lanjut di sana. Silahkan joinnya. Oke, mungkin gitu dulu. Thank you banget Rio, hari ini udah banyak banget sharing dan thank you banget selalu support IE. Sorry banget last minute memang ya gitu deh pokoknya. Oke, thank you teman-teman juga yang udah hadir. Thank you cerita. Ya, thank you. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Bye.